memberikan pengetahuan saya 100% kepada Anda. Sebagian mesti Anda sendiri yang dapat. Anda sendiri yang menghasilkan itu. Ya. Nah, ini yang mau disampaikan oleh power dispersion dan sensitivity dispersion. Ya. Nah, tetapi ini aja belum selesai nih. Ya. Ini baru elemennya dari multiplier product matrix. Multiplier product matrix itu elemennya adalah power dispersion dan sensitivity dispersion. Ya. Kemudian ada formulanya MPM ini, ya, sebenarnya adalah suatu teknik penyajian peringkat sektor berdasarkan nilai forward dan backward linkage. Jadi yang mau saya sampaikan sebenarnya begini. Kalau kolom dan baris dari matriks M itu dapat kita peringkatkan menurut backward dan forward. Saya langsung ke contohnya ya. Jadi, kalau kita punya data input output yang berupa time series, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, atau Anda punya entah berapa tahun, maka sebenarnya Anda bisa urutkan sektor itu. Ya. Kalau kita kan kebiasaan urutkan sektor itu, paling sektor nomor 1 itu biasanya apa? Pertanian. Nomor 2 pertambangan. Itu cara kita mengurutkan, caranya Badan Pusat Statistik membuat data. Tapi sekarang gimana kalau sekarang saya urutkan di tahun yang pertama itu saya urutkan menurut peringkat backward linkage dan peringkat forward linkage. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh aja. Nah, katakanlah jadinya begini, seperti di gambar 1. Jadi ini peringkat sektornya dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah, terus dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah. Jadi biasanya kita bikin sektor itu 1, 2, 3, 4. Sekarang kita bikin dia sesuai dengan. Nah, bayangkan bahwa Anda punyanya 175 sektor. Maka Anda akan punya gambar yang ibaratnya tuh mulus gitu ya. Ya, ibaratnya tuh mulus dari paling atas sampai dengan yang paling bawah. Struktur sektor itu Anda freeze, ya, Anda freeze. Kemudian kalau terjadi perubahan mendasar dalam perekonomian, lalu Anda lihat perekonomian itu dalam 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kemudian, kalau terjadi perubahan mendasar, maka ini akan berubah. Landscape atas itu akan kalau nggak terjadi perubahan mendasar, maka landscape-nya itu akan tetap sama. Mungkin pada tingkat yang berbeda, ya, mungkin aja backward linkage, forward linkage itu naik, tetapi meskipun dia naik, urutan sektornya ini dia ini tetap sama 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, yang ini juga 2, 4, 3, 1. Kalau tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam perekonomian, maka landscape-nya itu kan tetap sama. Begitu terjadi perubahan sesuatu yang mendasar di perekonomian, maka landscape-nya itu akan bergelombang. Ya. Kalau hanya pakai 4 sektor nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau Anda main dengan 60 sektor, Anda akan langsung lihat perubahan gelombangnya. Dan satu tesis yang pernah melakukan ini ada di Pasca, namanya Hidayat Amir. Oke. Kalau Anda mau lihat tentang aplikasi MPM ini dalam studi Indonesia, dia tesisnya Hidayat Amir di perpustakaan. Dia pakai MPM analisis ini. Oke, jadi dia judulnya itu kalau salah sesuatu yang terkait sama landscape ekonomi. Ya, ekonomi landscape Indonesia itu berubahnya seperti apa dalam kurun waktu sekian tahun. Dan ini menggunakan multiplier product matrix. Dan multiplier product matrix itu di dalamnya adalah backward linkage dan forward linkage. Oh, ini punya Hidayat Amir kayaknya. Ya, dia bikin 10 tahun. Ini dia freeze di tahun 1985,
lalu dia bikin analisis di 90 dan 1995, lalu dia lihat perubahannya itu apa yang terjadi. Ekstraksi. Ekstraksi cepat saja deh. Metode ekstraksi juga adalah salah satu aplikasi dari konsep backward linkage dan forward linkage. Ya. Dan pertanyaan yang diajukan di dalam metode ekstraksi adalah kita sebenarnya di sini, jadi pada awalnya metode ini diarahkan untuk mencari besarnya tingkat kepentingan suatu sektor. Ya, sektor ini berapa pentingnya sih? Nah, sebenarnya dari 2 jam yang lalu ini kita udah ngomongin tentang tingkat penting ini. Ya, output multiplier sebenarnya menunjukkan seberapa penting. Ya, multiplier pendapatan juga bisa dipakai sebagai salah satu indikator seberapa penting. Benar kan ya? Employment multiplier juga bisa dipakai sebagai indikator untuk menunjukkan seberapa penting. Tetapi metode ekstraksi berangkat dengan cara berpikir yang berbeda mengenai seberapa penting ini. Cara berpikirnya metode ekstraksi adalah kalau seberapa penting sektor itu ditunjukkan dengan berapa besar output itu hilang kalau sektor itu hilang dari perekonomian, cabut sektor itu dari perekonomian. Ibaratnya Indonesia nggak punya lagi sektor pertanian, berapa output itu hilang. Jadi ini suatu metode hipotetis sebenarnya, ya, untuk menunjukin berapa output itu akan terkena dampak kalau suatu sektor itu hilang dari perekonomian. Ya. Makanya disebutnya ekstraksi, ekstrak, hilang, dicabut. Ya. Nah, tentu pertanyaan mengenai suatu sektor hilang itu bukan pertanyaan yang benar-benar bisa dijawab bukan benar-benar pertanyaan yang bisa kita lihat. Indonesia lalu sektor pertambangannya hilang, nggak kebayang gitu ya. Bukan sesuatu yang bisa kita lihat di dunia nyata. Tetapi di dalam aplikasi input output yang lain, yaitu di dalam aplikasi input output dalam aplikasi input output regional, ini bisa dipakai. Bisa nggak region itu hilang? Bisa. Timur-timur bisa hilang. Pemekaran nggak hilang regionnya. Perekonomiannya tetap berputar, jurisdiksinya aja ditambah, kan perekonomiannya tetap berputar, nggak hilang. Tapi kalau timur-timur seperti timur itu lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu hilang. Oke. Jadi sebenarnya akibat hilang itu, ibaratnya dalam jangka pendek, Indonesia dan timur kemudian nggak memiliki keterkaitan input. Benar ya? Tidak memiliki keterkaitan output, pasti ada output yang hilang. Nah, itu kita bisa nilai itu. Ya, kita bisa nilai berapa hilangnya output di perekonomian karena timur itu hilang dari sistem regional Indonesia. Ya, jadi kalau tadi sekarang ini kita selalu bayangkan elemen dari ini adalah sektor 1 sampai dengan sektor N. Anda juga bisa bayangkan bukan sektor, tapi region 1 sampai dengan region N. Ya, barisnya juga gitu, region 1 sampai dengan region N. Anda akan punya yang namanya interregional input output. Saya nggak punya waktu untuk menguraikan interregional input output. Kalau nggak salah ada kuliah lain yang akan menguraikan regional input output, tapi saya lupa di mana.
Nah, jadi kalau sektor hilang dari perekonomian rasanya nggak bisa dipakai, tapi aplikasi regional ini masuk akal. Ya, jadi hilangnya suatu region itu banyak nih, pecahnya region di negara Eropa Timur, ya, Indonesia Timur-Timurnya hilang. Atau kalau kita mau bayangkan kalau region lain itu hilang dari perekonomian Indonesia, itu impact outputnya itu seperti apa? Ya. Nah, dalam jangka pendek sebenarnya ini nggak lain adalah pertanyaan mengenai apa yang terjadi dengan perekonomian kalau dalam satu titik waktu dipaksa sehingga perekonomian itu tidak memiliki keterkaitan. Kalau antar region berarti tiba-tiba nggak boleh dagang. Ya, input antar region itu sebenarnya perdagangan. Ya. Timur-Timur sebenarnya sebagian inputnya Timur-Timur diperoleh dari Indonesia, dikirim ke sana. Sebagian dari outputnya Timur-Timur dikirim, dijual di Timur-Timur juga, tetapi sebagian dikirim ke region di Indonesia. Jadi logikanya itu sebenarnya sama. Ya. Nah, jangka pendek sebenarnya adalah analisis, nggak beda dengan analisis perdagangan ke situasi autarki. Ya, dalam jangka panjang ya kita dagang lagi. Tetapi dalam jangka pendek itu hilang. Nah, sebenarnya saya nggak akan masuk ke sininya deh. Saya rasa ini pernah kita hitung dulu. Ya. Ini pernah kita hitung. Jadi dengan menggunakan tabel input output Indonesia tahun 1995, ada region Timur-Timur, lalu region Timur-Timurnya kita cabut dari dalam sistem. Lalu kemudian kita menghitung dampak distribusi interregional, antar regional dan interregional dari output yang hilang. Dan bisa dilihat bahwa output yang hilang itu terutama adalah di dalam timur-timurnya sendiri. Jadi, ini saya maksud sama lagi. Jadi yang waktu itu hasil studi kita menunjukkan bahwa yang hilang, yang paling rugi sebenarnya adalah Timur-Timur. Karena begitu situasinya autarki, tidak boleh ada perdagangan, maka sistem produksi di Timur-Timur itu akan langsung berhenti. Karena input dari Indonesia yaitu stop. Ya. Sementara output yang dihasilkan Timur-Timur dan dikirim balik ke keluar Timur-Timur sebenarnya nggak terlalu besar. Jadi dampaknya buat perekonomian Nusa Tenggara atau perekonomiannya Bali dan Jawa bagian timur nggak besar. Tapi dampaknya paling besar ada di dalam Timur-Timur ya. Nah, ini juga merupakan aplikasi dari backward linkage dan forward linkage. Ya. Keterkaitan dia ke depan atau di keterkaitannya ke belakang. Nah, saya rasa sih saya berhenti di sini nih. Ini regresi nggak ada gunanya. Oke, saya berhenti di sini dan ini saya rasa wrap up dari 3 kali pertemuan kita yang dijadwalkan untuk memberi Anda dasar-dasar dari analisis input output. Untuk Anda latihan yang terkait sama multiplier,
Oke, ini beberapa soal yang Anda bisa lihat. Sebenarnya lanjutan dari soal-soal yang kemarin. Ya, jadi soal 4.1 itu Anda diminta melihat problem 29, 210, 211. Lalu yang Anda bisa kerjakan juga yang nggak tergantung kepada yang lain. 41, 44, dan 45 itu yang saya kasih tanda panah. 41, 44, 45 itu harusnya Anda bisa kerjakan. Cetakan terbatas. Ada nggak? Tidak tahu. Input output analysis. Tanggal ujian kuliah ini udah dikasih tahu belum? Sudah. Tanggal berapa? 20. Tanggal ujian ini UTS 24 ya. Jadi dari sekarang Anda punya 2 minggu. 2 minggu ya. Untuk 2 minggu ini ada satu tugas yang Anda harus kerjakan. Tugas yang Anda harus kerjakan adalah ya. Habis semua. Jangan tulis titik maksudnya. Di perpustakaan nggak ada gitu.
Ada PR bro, PR dari Pak Bos. Udah mbak, di foto. Aman. Oke, jadi tugas Anda adalah selama dua minggu ini Anda boleh pergi ke perpustakaan manapun, ya. Tapi Anda perlu mencari skripsi atau tesis di FEUI, ya, skripsi atau tesis FEUI yang pernah lulus. Skripsi ya berarti artinya dari skripsi S1. Ada beberapa yang menuliskan menggunakan input output. Lama juga nggak apa-apa, ya. Yang penting itu bukan masalah paling baru atau paling lama, tapi yang penting Anda membaca tulisan orang yang memakai input output, mencoba mengerti itu. Kalau tesis ya berarti dari S2, ada yang dari MPKP, ada yang dari pasca ilmu ekonomi, ya. Yang pakai alat analisis input output, baca skripsi atau tesis tersebut, sarikan dan buat review. Ya. Nah, review itu isinya kurang lebih apa ya? Mulai dari namanya, judulnya, terus apa topik skripsi atau tesis tersebut, pertanyaan penelitiannya apa yang dijawab, yang dia berusaha jawab di sana, lalu gimana alat I/O-nya itu dipakai oleh dia tuh gimana untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, jadi Anda cari pertanyaan penelitiannya, kemudian cari bagaimana si pengarangnya itu pakai alat input output itu dia pakainya dengan cara apa. Ya. Kemudian hasil atau kesimpulan analisis. Saya nggak mau membatasi tahunnya, jadi Anda mau ketemu yang tahun 1970 ya apa-apa. Ya, yang pakai yang nggak 70 belum ada input output Indonesia. Yang pakai Anda ketemunya tahun 1980 nggak apa-apa. Ya, mau mereview yang tahun 1980 nggak apa-apa. Ya, tapi yang penting review Anda ditulis, jangan ditulis, diketik, ya, diketik maksimal 2 halaman. Ya, maksimal 2 halaman. Anda mensarikan paling panjang 2 halaman. Oke. Nah, itu nanti dikumpulkan ketika UTS kuliah ini tanggal berapa tuh? 24, ya, sama-sama dengan UTS. Ya, UTS yang bagian I/O tetap bersifat duduk di kelas. Mungkin saya akan kasih 1 atau 2 soal. Soalnya kayak apa? Soalnya ya seperti yang kita bagi minggu lalu, yang barusan saya bagi, kasih soalnya sekitar itu. Ya, hitung multiplier, baca tabel input output, baca impact analisis, pengganda dan seterusnya. Ya. Jadi kalau Anda kerjakan soalnya seperti yang kita bagikan di yang soal fotokopi itu, soal nggak akan jauh dari situ. Ya. Plus Anda membuat review tentang apa yang sudah pernah dikerjakan orang untuk lulus dengan skripsi atau tesis. Ada pertanyaan nih tentang ini kita?
Oke, kalau gitu terima kasih untuk perhatiannya. Good luck buat studian semuanya. Amin. Jadi itu nggak sih? Apa? Take home. Yang Pak Asisnya take home. Ininya